Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Senyuman membawa petaka. Dikisahkan, pada suatu hari seorang darwis akan memasukkan sepotong roti ke mulutnya. Tiba-tiba ia melihat seorang putri bangsawan melintas di hadapannya. Darwis itu sangat terpesona dengan kecantikan sang putri, hingga roti yang ada di genggamannya terjatuh ke tanah. Tingkahnya ini membuat Darwis salah tingkah. Ia pun segera berlalu meninggalkan sang putri. Bersamaan dengan itu, ia melihat sang putri justru tersenyum kepadanya. Ternyata sikap sang putri membuat Darwis mabuk kepayang. Selama 7 tahun, ia selalu terbayang-bayang dan memimpikan beristrikan sang putri. Saking tergila-gilanya, ia sampai tidur di jalanan bersama anjing-anjing liar. Hal itu ia lakukan agar ketika sang putri melintas di jalan tersebut, ia bisa memandang wajahnya yang cantik jelita. Lama-kelamaan akhirnya sang putri merasa risih dengan perilaku Darwis. Ia merasa terganggu dengan keberadaannya. Sang putri lalu menyuruh pengawal supaya membunuh Darwis tersebut. Maka ditangkaplah Darwis itu dan dihadapkan kepada sang putri. "Kau seringkali membuatku terganggu. Kenapa kau lakukan itu?" tanya sang putri. "Karena aku mencintaimu, wahai Tuan Putri," jawab Darwis. Sontak sang putri terkejut mendengarnya. "Tak mungkin kita hidup bersama. Ayahku pasti akan membunuhmu," kata sang putri. "Tapi sejak kulihat Tuan Putri, hidup ini tak ada artinya. Biarlah mereka membunuhku," balas Darwis. "Kau bodoh, mana mungkin aku mau menikah denganmu. Aku sama sekali tidak mencintaimu," ujar sang putri. "Baiklah Tuan Putri, tapi sebelumnya jawablah pertanyaanku ini, karena engkaulah yang akan menjadi penyebab kematianku. Mengapa pula dulu kau tersenyum padaku?" tanya sang Darwis. "Dasar tolol, waktu itu aku melihat tingkahmu yang bodoh. Aku pun tersenyum karena kasihan, bukan karena apa-apa. Sekarang menghilanglah dari kota ini, jangan lagi membuatku terganggu. Kalau tidak, aku akan menyuruh para pengawal untuk membunuhmu," ancam sang putri. Dan sejak saat itu, sang Darwis langsung meninggalkan kota tersebut. Ternyata selama bertahun-tahun ia telah salah mengartikan atas senyuman sang putri kepadanya. Hikmah dari kisah ini adalah kesalahpahaman mungkin bisa saja terjadi, tapi jangan sampai terburu-buru membenarkan dugaan kita. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, pada zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang dikenal alim. Ia beribadah sudah berlangsung selama 60 tahun. Ketakwaannya ini membuat iblis tidak suka. Iblis ingin supaya si ahli ibadah ini jauh dari Tuhannya. Berbagai cara pun dilakukan iblis untuk menggodanya, tapi tak sedikit pun iman si ahli ibadah goyah oleh rayuan iblis. Meskipun rayuan iblis selalu gagal, iblis tak pernah putus asa untuk membuat si ahli ibadah masuk dalam perangkapnya. Hingga pada suatu ketika, iblis mendatangi keluarga seorang kaya raya, di mana keluarga tersebut mempunyai putri yang sangat cantik jelita. Iblis lalu membuat sang putri menjadi gila. Penyakit gila yang diderita sang putri membuat ayahnya bersedih. Pasalnya sudah banyak tabib yang didatangkan, namun sang putri tak kunjung sembuh. Maka datanglah iblis menemui keluarga ini dengan menyamar sebagai lelaki yang soleh. "Cobalah bawa putri Anda kepada si ahli ibadah. Dia adalah orang yang alim. Penyakit putrimu pasti bisa disembuhkan," kata si iblis menyarankan.
Keluarga ini menuruti saran dari iblis. Ia menemui si ahli ibadah yang alim tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di rumahnya si ahli ibadah. Mereka meminta si ahli ibadah agar berkenan mengobati penyakit gila putrinya. Si ahli ibadah lalu memanjatkan doa sehingga sembuhlah penyakitnya. Melihat hal ini, keluarga tersebut amat bahagia. Mereka lalu pamit pulang kembali ke rumahnya. Namun baru beberapa hari berlalu, iblis kembali membuat putrinya menjadi gila. Si ayah terpaksa membawa lagi putrinya ke rumah si ahli ibadah untuk diobati. Setelah sembuh, mereka membawa putrinya kembali ke rumah. Begitulah seterusnya. Untuk kedua kalinya, iblis mendatangi keluarga ini dengan menyamar sebagai lelaki soleh. Iblis itu berkata, "Lebih baik putrimu dititipkan saja di rumah si ahli ibadah untuk beberapa bulan, supaya proses pengobatannya bisa maksimal." Mendengar saran tersebut, mereka langsung menyetujuinya. Mereka pun bergegas berangkat menuju rumah si ahli ibadah. Saat bertemu si ahli ibadah, sang ayah pun berkata, "Setiap kali putri saya sembuh diobati, begitu saya bawa pulang, beberapa hari kemudian penyakit gilanya selalu kambuh. Oleh karena itu, saya berencana ingin menitipkan putriku padamu untuk beberapa bulan, agar proses penyembuhannya bisa maksimal dan bisa sembuh total." Niatan tersebut ternyata langsung ditolak oleh si ahli ibadah. Ia takut akan terjadi fitnah, apalagi di rumah ia hanya seorang diri. Keluarga ini kembali memohon agar si ahli ibadah bersedia. Namun si ahli ibadah menolaknya dengan tegas. Akhirnya keluarga ini mempunyai solusi. Mereka akan membuatkan rumah yang berdekatan dengan rumah si ahli ibadah. Di rumah tersebut nantinya akan menjadi tempat tinggal putrinya. Si ahli ibadah bisa mengobatinya tanpa harus tinggal serumah dengan putrinya. Mulanya si ahli ibadah ragu-ragu, tapi karena merasa kasihan, ia pun dengan berat hati menerima usulan mereka. Singkat cerita, si perempuan akhirnya menetap di rumah yang berdekatan dengan si ahli ibadah. Disinilah iblis kembali memainkan perannya. Ia membisikkan di hati si ahli ibadah, "Seandainya engkau mau datang membawa makanan untuk perempuan itu, dan engkau letakkan di depan pintu rumahnya, niscaya engkau akan mendapat pahala yang sangat besar." Iblis pun terus-menerus membisiki hal tersebut. Hingga akhirnya si ahli ibadah berjalan ke rumah si perempuan dengan membawa makanan, serta meletakkannya di pintu rumah tanpa mengajaknya bicara. Si ahli ibadah melakukan hal ini selama beberapa waktu. Iblis pun datang lagi untuk memperdayai si ahli ibadah. "Seandainya kamu mau sekedar menyapanya, maka pasti perempuan itu akan merasa terhibur dengan sapaanmu, lantaran dia sedang kesepian." Demikianlah iblis senantiasa membisikinya, hingga akhirnya setiap kali si ahli ibadah membawa makanan untuk si perempuan, ia menyapanya terlebih dahulu. Setelah itu iblis datang lagi membisikinya, "Seandainya engkau mau duduk sebentar di depan pintu rumahnya dan mengajaknya bicara, niscaya hal ini lebih baik dan lebih menghibur untuk dirinya." Si ahli ibadah kembali menuruti bisikan iblis. Setiap kali ia membawakan makanan, ia duduk di depan pintu rumah perempuan tersebut dan mengajaknya bicara. Merasa jebakan tipu muslihatnya berhasil, iblis semakin gencar menggodanya. Ia pun kembali membisikkan di hati si ahli ibadah ini, "Apakah kamu tidak malu dilihat tetangga? Kamu seorang ahli ibadah, tapi kamu duduk di depan pintu rumah perempuan sambil mengajaknya bicara. Akan lebih baik bila kamu masuk ke dalam rumahnya. Dengan begitu tidak ada tetangga yang melihatmu."
Si ahli ibadah sudah masuk dalam jebakan iblis. Ia menuruti bisikan iblis di hatinya. Karena seringnya berduaan di rumah si perempuan, si ahli ibadah mulai tertarik dengan kemolekan tubuhnya. Maka terjadilah perzinaan antara si ahli ibadah dengan perempuan tersebut. Akhirnya, seringnya melakukan perbuatan ini, kemudian si perempuan hamil. Si ahli ibadah menjadi gelisah dan takut. Di saat dilanda kecemasan, iblis kembali berbisik kepada si ahli ibadah. Kamu dikenal masyarakat sebagai ahli ibadah, tapi yang kamu lakukan sangat hina. Orang-orang pasti akan membencimu dan mencacimu. Kenapa tidak kau bunuh saja perempuan itu, dan kamu kuburkan mayatnya di tempat yang tidak diketahui orang? Kalau keluarga perempuan tersebut datang untuk menjemput, bilang saja kamu kewalahan menghadapi jin yang merasuki tubuh perempuan itu. Lalu jin tersebut menculik dan membawanya kabur. Lantaran merasa kalut, bisikan jahat iblis ini pun dilakukannya. Si ahli ibadah membunuh perempuan tersebut dan menguburkannya di suatu tempat. Beberapa hari kemudian, datanglah keluarga si perempuan untuk menjemputnya. Si ahli ibadah menjelaskan kalau dirinya kewalahan menghadapi jin yang merasuki tubuh si perempuan, dan jin tersebut kabur membawa lari si perempuan. Mereka pun percaya dengan ucapan si ahli ibadah. Namun ketika malam tiba, dalam tidurnya keluarga perempuan ini didatangi iblis. Yang diucapkan ahli ibadah itu adalah bohong. Putrimu dan dia telah melakukan zina hingga putrimu hamil. Ia lalu membunuhnya dan menguburkannya di tempat ini. Esok paginya keluarga tersebut mencoba mencari tahu kebenaran mimpinya. Ia menuju tempat di mana putrinya dikuburkan. Melihat kenyataan bahwa putrinya dibunuh oleh si ahli ibadah, keluarga tersebut menjadi murka dan mengadukan hal ini kepada raja. Si ahli ibadah lalu dijatuhi hukuman mati. Bujuk rayu iblis tidak berhenti sampai di sini. Saat si ahli ibadah akan dieksekusi hukuman mati, iblis kembali membisikkan tipu muslihatnya. Aku bisa menyelamatkanmu dari hukuman mati, tapi ada syaratnya. Engkau harus sujud kepadaku. Mendengar hal itu, si ahli ibadah menjawab, bagaimana mungkin aku bisa bersujud? Badanku terikat di tiang salib. Iblis kembali berkata, kamu bisa melakukannya cukup dengan isyarat kedipan matamu. Dan ketika si ahli ibadah mengedipkan mata sebagai isyarat sujud kepada iblis, anak panah melesat tepat mengenai dadanya. Si ahli ibadah akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kisah ini diriwayatkan dari Khalad bin Aslam, dari An-Nadr bin Sumail, dari Su'bah, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Malik, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya yaitu kisah tentang wafatnya Nabi Musa. Setelah pasca wafatnya Nabi Harun, tidak berapa lama kemudian Nabi Musa juga akhirnya meninggal dunia. Kisah wafatnya Nabi Musa sangatlah unik, karena pada awalnya beliau sampai menampar malaikat maut. Kisah ini berawal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa untuk mengambil nyawanya. Maka pergilah malaikat maut dengan berpenampilan seperti manusia. Wahai Musa, aku utusan Tuhanmu, dan engkau sudah saatnya harus meninggal. Melihat kedatangan malaikat maut yang tiba-tiba membuat Nabi Musa terkejut dan marah. Apalagi penampilan malaikat maut saat itu seperti layaknya manusia biasa. Kau mau mencabut nyawaku? Hardik Nabi Musa. Beliau lalu menampar malaikat maut sampai kedua matanya lepas keluar. Nabi Musa berbuat demikian karena beliau mengira bahwa malaikat maut adalah orang asing yang hendak menyerangnya.
Mendapat perlakuan kasar dari Nabi Musa, malaikat maut pun kembali menghadap Allah. "Wahai Tuhanku, Musa tidak mau dicabut nyawanya, malah ia menamparku dengan keras." Kemudian Allah berfirman, "Kembalilah dan temui Musa. Katakan bahwa aku mengutusmu, karena sekarang sudah saatnya dia meninggal." Maka malaikat maut kembali mendatangi Nabi Musa dengan wujud masih seperti manusia. "Wahai Musa, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu." Dan kedatangannya kali ini, Nabi Musa sudah mengenalinya, bahwa sosok makhluk di hadapannya adalah malaikat maut. Pertemuan kedua kalinya ini, Nabi Musa dipersilahkan oleh malaikat maut. Apakah akan memilih hidup lebih lama atau dicabut nyawanya sekarang juga? Nabi Musa pun berkata, "Tanyakanlah kepada Tuhanku, apabila waktu itu telah habis, bagaimana selanjutnya?" Malaikat maut pun menjawab, "Kemudian ia harus mati." Nabi Musa kembali berkata, "Kalau begitu hari ini saja, karena waktu tersebut tidak terlalu lama." Akhirnya Nabi Musa dicabut nyawanya saat itu juga. Adapun permintaan terakhir Nabi Musa sebelum meninggal, beliau menginginkan untuk dimakamkan di dekat Baitul Maqdis. Nabi Musa alaihi salam pernah berdoa, "Ya Allah, dekatkanlah aku dengan tanah suci, yaitu Baitul Maqdis, hingga sampai sejauh lemparan batu saja." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan Nabi Musa. Beliau lalu dimakamkan tidak jauh dari Baitul Maqdis. Begitulah kisah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Kisah ini terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab. Drama Abu Nawas dilantik menjadi Hakim Agung. Suatu saat, jabatan Hakim Agung sedang kosong sejak kematian pejabatnya, yaitu Syekh Maulana. Raja Harun ar-Rasyid sudah meminta nama-nama nominator hakim senior yang layak untuk diangkat menjadi Hakim Agung. Tapi anehnya, keputusan malah jatuh kepada anak Syekh Maulana, yakni Abu Nawas, yang bukan hakim tapi memang dikenal menguasai segala ilmu kebijakan. Maka jadilah Abu Nawas calon tunggal Hakim Agung. Tentu saja keputusan itu membuat dengki para hakim senior. Abu Nawas cemas mendengar keputusan rajanya itu. Apalagi intrik panas mulai berhembus. Gosip soal kolusi dan nepotisme disorot dalam pengisian jabatan di institusi hukum itu. Harta kekayaannya ada yang mengusut. Maka Abu Nawas mulai tersenyum dan tertawa sendiri setelah mendapat undangan tes kelayakan dari istana. Abu Nawas keluar rumah. Dia mengambil pelepah daun kurma yang jatuh di halaman. Kemudian dia tunggangi pelepah itu selayaknya naik keledai sambil berkeliling kampung. Anak-anak pun bersorak-sorai menyanyikan lagu Kuda Lumping mengiringi di belakangnya. Dan hari itu juga tersiar kabar Abu Nawas otaknya tak waras. Gosip pun makin keras berhembus. Apa mungkin orang tak waras menjabat Hakim Agung? Raja Harun ar-Rasyid tidak percaya terhadap gosip itu. Sebab Abu Nawas memang penuh gosip intrik dan kontroversial. Maka raja memerintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas. Kalau perlu menangkap Abu Nawas agar datang ke istana. Abu Nawas dengan terpaksa akhirnya datang bertemu Baginda Raja. Dia masih suka tersenyum dan tertawa sendiri. "Kamu menolak undangan kerajaan?"
Tahukah kamu bahwa ini suatu penghinaan? Kata Baginda Raja. Saya sudah tahu, jawab Abu Nawas. Tahu apa? Sergah Baginda Raja lagi. Saya tahu bahwa terasi itu berasal dari udang, jawab Abu Nawas ngelantur. Baginda Raja naik pitam dengan jawaban Abu Nawas yang tak nyambung itu. Ini pelecehan terhadap kerajaan. Kamu tahu itu, Abu Nawas? Kan saya benar. Lah menurut Anda, apa udang itu berasal dari terasi? Baginda Raja pun murka, merasa terhina dengan ucapan itu. Pasal pencemaran nama baik pun berlaku. Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menghukum Abu Nawas dengan 25 kali cambukan hari itu juga. Setelah menerima cambukan di punggung yang menyakitkan itu, Abu Nawas pun pulang. Di pintu gerbang istana, dia dihadang penjaga yang suka meminta tips. Kali ini Abu Nawas dengan senang hati memberikan semua hadiah dari Baginda Raja yang diterimanya hari ini. Maka diambilnya tongkat kayu lalu dipukulkan ke punggung penjaga itu sebanyak 25 kali. Penjaga itu pun kelenger ditinggalkan Abu Nawas. Ternyata penjaga itu melaporkan pemukulan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun diadili. Tetap dengan gaya tertawa sendiri, Abu Nawas berkata, penjaga itu selalu meminta jatah hadiah yang diberikan Baginda Raja. Hari itu dia minta juga. Padahal kan saya mendapat hadiah 25 kali cambukan. Ya maka aku beri dia 25 kali cambukan. Apakah aku salah? Baginda Raja terbahak-bahak mendengar pembelaan Abu Nawas itu. Dan Baginda Raja pun makin tahu bahwa pejabatnya suka memalak dan meminta suap. Abu Nawas lalu dibebaskan dari tuduhan. Sebaliknya penjaga itu dipecat. Tapi Baginda Raja tetap meminta Abu Nawas segera dilantik menjadi Hakim Agung menggantikan bapaknya. Tak mungkin Baginda Raja membatalkan keputusannya. Mendapat tekanan itu, Abu Nawas kumat lagi gilanya. Kali ini dia mengundang orkes dangdut di kuburan bapaknya, bernyanyi dan berpesta di atas kuburan. Masyarakat heboh, gosip mendidih. Calon Hakim Agung penyakit gilanya makin tinggi. Tapi ada juga yang kasihan karena menduga Abu Nawas stres ditinggal mati oleh bapaknya. Intrik makin memanas. Pejabat istana berkumpul untuk mendesak Baginda Raja agar membatalkan pengangkatan Abu Nawas menjadi Hakim Agung. Baginda Raja pun terpaksa menuruti dengan memilih satu di antara hakim senior lalu mengangkatnya. Mendengar berita ada pengangkatan Hakim Agung baru, Abu Nawas mendadak sembuh total. Otaknya waras lagi. Tetangga dekat Abu Nawas ada yang bertanya, kenapa Abu Nawas membuang kesempatan menjadi Hakim Agung dengan berpura-pura gila? Abu Nawas lalu bercerita bahwa dia pernah dipanggil bapaknya menjelang kematiannya. Dimintanya Abu Nawas mencium telinga bapaknya. Abu Nawas mendapati telinga kanan berbau harum, sedangkan telinga kiri berbau busuk. Ya itulah susahnya menjadi penegak hukum. Aku berusaha berlaku adil sehingga telinga kananku berbau harum. Tapi masih ada saja ketidakadilan yang tanpa sengaja aku buat, sehingga membuat telinga kiriku berbau busuk. Ujar Abu Nawas menirukan kata bapaknya. Ya karena itulah aku tak mau menjadi hakim.
Karena aku khawatir dua telingaku berbau busuk semua, ujar Abu Nawas. Tetapi hanya berselang 1 tahun, Hakim Agung yang sebelumnya dilantik meninggal dunia. Dalam mencari pengganti Hakim Agung, Baginda Raja pun masih sangat percaya dengan kemampuan Abu Nawas untuk dilantik menjadi hakim. Berbagai usaha Baginda Raja lakukan untuk membujuk Abu Nawas agar mau menjadi Hakim Agung. Mulai dengan cara merayunya sampai dengan cara paksaan. Namun Abu Nawas selalu saja menolaknya. Hingga pada suatu hari Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu besok harus ke istana dan bekerja menjadi Hakim Agung. Kalau sampai nggak datang, kamu dan keluargamu akan aku usir dari Baghdad, ancam Baginda Raja. Setelah berkata demikian, Baginda Raja langsung kembali ke istana tanpa menunggu jawaban dari Abu Nawas. Dan selepas kepergian Baginda Raja, sang istri menjadi khawatir. Suamiku, lebih baik kau turuti saja permintaan Baginda Raja daripada kita harus diusir dari sini, kata sang istri cemas. Abu Nawas hanya bisa terdiam. Sungguh keterlaluan Baginda Raja, ia berlaku sewenang-wenang, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun merasa bingung. Kalau ia menolak menjadi hakim, ia kasihan melihat istri dan anaknya terusir dari kota Baghdad. Sedangkan kalau ia menerimanya, ini bertentangan dengan hati nurani. Dan ia tak ingin kejadian yang menimpa sang ayah juga akan menimpa kepada dirinya. Tidak berapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Istriku, kamu jangan khawatir. Besok aku akan ke istana untuk menjadi hakim, tutur Abu Nawas. Sang istri yang tadinya gelisah kini tersenyum bahagia. Pada esok paginya, pergilah Abu Nawas ke istana untuk menjalankan tugas. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja merasa senang karena mengira ancamannya telah berhasil. Tetapi dalam hati ia masih ragu. Jangan-jangan kedatangan Abu Nawas untuk mengajukan keberatannya. Dan untuk meyakinkan hal itu, Baginda Raja lalu bertanya, Abu Nawas, kau datang ke sini untuk menolak menjadi hakim atau menerima menjadi hakim? Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, hamba siap menjadi hakim Paduka yang mulia. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun merasa lega. Baiklah Abu Nawas, sekarang duduklah di sampingku, perintah Baginda Raja. Ketika keduanya sedang asyik berdiskusi, datanglah seseorang mengadukan persoalan menyangkut tetangganya. Setelah mendengar dengan seksama keluhan orang tersebut, Abu Nawas memberi keputusan. Sepertinya pendapatmu tentang tetanggamu itu benar adanya. Selepas kepergian orang itu, gantian tetangganya datang untuk melapor. Ia juga mengadukan persoalan menyangkut pelapor sebelumnya. Abu Nawas pun mendengarkan dengan seksama keluhan dan laporan tetangganya itu. Setelah selesai mendengarkan, Abu Nawas kemudian berkata, apa yang kau laporkan dan yang kau ceritakan itu sepertinya pendapatmu tentang orang itu benar adanya. Sementara Baginda Raja yang sedari tadi mendampingi merasa heran dengan keputusan Abu Nawas. Kamu ini gimana sih Abu Nawas? Kenapa kau benarkan pendapat kedua orang tersebut? Harusnya kan kamu luruskan persoalan ini agar keduanya bisa akur kembali, tutur Baginda Raja. Oh begitu ya caranya Paduka, ujar Abu Nawas. Ah
payah kamu. Kalau caramu memutuskan masalah seperti ini, percuma saja kamu jadi hakim. Lebih baik aku cari orang lain saja, sesal Baginda Raja. Abu Nawas pun kemudian disuruh pulang dan batal dijadikan sebagai hakim agung. Dalam hati Abu Nawas merasa bersyukur, keluarganya tidak jadi diusir dan dirinya juga tidak diangkat menjadi hakim. Abu Nawas lolos dari sayembara, dikubur hidup-hidup, kantongi hadiah 1000 dinar. Suatu hari, Baginda Raja pergi ke negeri tetangga. Dia disambut hangat oleh raja di sana. Baginda Raja juga disuguhi beberapa hiburan yang membuat senang. Di antara hiburan yang bikin penasaran adalah pertunjukan sulap, yakni ada pesulap dikubur hidup-hidup, tapi bisa lolos dan selamat. Tiba-tiba sudah ada di tempat lain. Baginda Raja pun kagum memuji sang pesulap. Beberapa hari kemudian dia kembali ke istana dan menceritakan kepada Pendawa tentang sulap yang luar biasa. Pendawa pun bertanya-tanya tentang sulap tersebut. Setelah Baginda Raja menceritakan tentang pesulap tersebut, mereka yang mendengarkan sampai geleng-geleng kepala. Semua takjub akan kehebatan si pesulap. Salah satu orang yang mendengarkannya bertanya, "Apakah ada di negeri ini yang bisa seperti itu?" Berkata kepada Baginda Raja, "Mereka tidak yakin ada yang bisa, tapi apa salahnya jika dicoba?" Salah satu menteri mengundang semua pesulap dan bertanya satu persatu. Baginda Raja pun menyetujuinya dan langsung memanggil para pesulap. Setelah semua pesulap berkumpul, satu persatu ditanya oleh Baginda Raja, "Aku ingin ada suatu pertunjukan sulap, di mana ada yang dikubur hidup-hidup tapi bisa selamat. Apakah kau sanggup melakukannya?" tanya Baginda Raja. Tetapi sang pesulap pertama mendadak ketakutan. "Ampun Paduka Raja, hamba tidak bisa melakukan itu. Sangat berbahaya. Sekali lagi mohon maaf Paduka, tolong jangan hukum hamba." Baginda Raja terheran-heran, mengapa pesulap sangat ketakutan. Raja hanya meminta dan tidak memaksa, jadi tak akan menghukumnya. Begitu juga pesulap lainnya, mengaku tidak sanggup melakukannya. Baginda Raja pun menyayangkan, karena tidak ada satupun pesulap yang bisa melakukannya. Padahal jika ada yang bisa, bakal diberi hadiah besar. Meski diiming-imingi hadiah besar, semua pesulap yang hadir masih saja tidak ada yang berani. Penasehat istana pun menghampiri Baginda Raja untuk membuat sayembara. Barangkali rakyat ada yang bisa melakukannya. Raja menyetujuinya dan langsung memerintahkan untuk disebar sampai pelosok negeri. Maka para pengawal raja segera menyebar ke seluruh penjuru kota untuk mengumumkan sayembara tersebut. Jika ada yang bisa sulap dikubur hidup-hidup, akan diberikan 1000 dinar. Salah satu warga berkata, "Ini sayembara gila, mana ada yang berani? Hadiah tidak didapatkan, malah nyawa yang hilang." Tidak lama, datanglah seorang anak muda yang memberanikan diri mendaftar. Saat menghampiri sang raja, dia ditanya untuk memastikan, "Apakah kamu mampu?" Sang pemuda pun menjawab, "Hamba akan mencobanya, Paduka."
Baginda Raja memberitahu, jika tidak selamat, maka tidak akan mendapat hadiah dan tidak ada tanggung jawab. Sang pemuda pun terdiam dan dikira akan tetap dapat hadiah meski mati. Si pemuda pun membulatkan tekad tetap mengikuti sayembara tersebut. Baginda Raja terkejut dengan jawaban sang pemuda, karena rela kehilangan nyawa demi hadiah 1000 dinar. Ternyata alasan pemuda tersebut karena ingin membahagiakan orang tuanya dengan memberikan uang banyak. Sontak hati sang raja tersentuh. Rasa iba Baginda Raja bertambah saat melihat penampilan si pemuda yang hanya mengenakan baju seadanya. "Wahai anak muda, kemarilah. Ini 100 dinar untukmu. Bawalah pulang dan berikan kepada orang tuamu," kata Baginda Raja. Betapa bahagianya sang pemuda mendapat hadiah uang yang sangat banyak. Saat setelah pulangnya anak muda tersebut, datanglah Abu Nawas. Baginda Raja pun heran, mengapa Abu Nawas datang? Ternyata kedatangan sosok cerdik itu ingin mengikuti sayembara tersebut. "Kamu jangan aneh-aneh, Abu Nawas. Kamu ini bukan pesulap," ucap Baginda Raja. Abu Nawas protes, "Tapi sayembara ini untuk siapa saja. Mengapa hamba tidak boleh ikut?" Raja pun membalas, dirinya tidak menolak, tetapi tak mau ada rakyatnya mati konyol. Abu Nawas pun berkata, jika kedatangannya tidak mencari mati, tetapi mencari hadiah. Dikarenakan Abu Nawas terus mendesak, Baginda Raja akhirnya mempersilahkan Abu Nawas mengikuti sayembara. Ternyata keberanian Abu Nawas ini membuat rakyat gempar dan penasaran. Mereka lalu berbondong-bondong datang ke istana untuk melihat Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas diajak ke halaman istana. Di sana sudah ada lubang tanah dengan kedalaman 5 meter. "Masuklah ke sana. Jika selamat, kau akan dapat hadiah 1000 dinar," ujar Baginda Raja. Abu Nawas mengatakan, sebelum melakukannya, dia memiliki permintaan diberi topi baja untuk menutupi kepalanya. Baginda Raja pun mengabulkan. Lalu dilaksanakan sayembara tersebut. Disinilah kecerdasan Abu Nawas mulai ditunjukkan. Setiap urukan tanah yang mengarah kepadanya, ia selalu menghindar dan menginjak-injaknya. Abu Nawas terus memposisikan kakinya agar selalu di atas tanah yang menguruknya. Dia berusaha semaksimal mungkin supaya kedua kakinya tidak tertimbun tanah. Sementara Baginda Raja yang sedang menyaksikan merasa penasaran dengan cara apa Abu Nawas meloloskan diri. Ketika urukan tanah sudah sampai ketinggian 2 meter, Abu Nawas masih di atas tanah, hingga akhirnya lubang tersebut yang dalamnya 5 meter sudah rata dengan permukaan. Dengan tenangnya, Abu Nawas berdiri di atas urukan tanah tersebut. "Wahai Paduka yang mulia, lihatlah hamba selamat dan masih hidup," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa melihat kelakuan Abu Nawas. Raja tidak menyangka dengan cara Abu Nawas yang sangat konyol tapi juga cerdik. Atas keberhasilan jahit yang pelit. Ada sebuah kota di sudut kota Baghdad.
ada seorang penjahit yang sangat profesional. Dia biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Penjahit ini menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di Baghdad dengan harga yang mahal. Wajar bila pihak istana sering menggunakan jasanya, tentunya dengan bayaran yang tinggi. Dari hasil usahanya inilah, penjahit kini menjadi orang kaya. Dan suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Tuan, Anda ini kan menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu, mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah, si penjual daging di desa yang tak punya banyak uang, tetapi tiap hari ia membagikan daging kepada orang miskin. Dan lihatlah juga penjual sayur. Meskipun dia bukan orang kaya, tapi tiap hari dia bersedekah membagikan dagangannya kepada fakir miskin." Mendengar ucapan tersebut, si penjahit tidak menanggapi dan hanya tersenyum. Bahkan ketika pria miskin itu berpamitan, si penjahit tak memberinya uang sepeser pun untuk bekal perjalanan pulang. Hal inilah yang membuat si pria miskin bertambah menjadi benci. Ia kemudian mengabarkan kepada masyarakat bahwa penjahit yang kaya raya mempunyai sifat bakhil dan pelit, sehingga penduduk desa mulai ikut-ikutan membencinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit pun jatuh sakit. Akan tetapi, tak ada satupun dari penduduk desa yang peduli dan membantunya. Mereka justru mencemooh dan mengolok-oloknya. Akhirnya beberapa hari kemudian, si penjahit pun meninggal dunia. Dan prosesi pemakamannya hanya dihadiri segelintir orang, yaitu kerabatnya sendiri. Setelah kematian si penjahit, penjual daging kini tak lagi memberikan daging gratis kepada penduduk desa. Dan mereka bertanya kepada penjual daging. Penjual daging itu berkata bahwa selama ini si penjahitlah yang secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit meninggal, maka berhenti pula sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk kepada si penjahit. Begitu pula dengan si penjual sayur. Dia yang tadinya sedekah setiap hari, kini berhenti memberikan sedekahnya. Saat orang-orang bertanya kepadanya, tukang sayur menjawab bahwa uang yang ia sedekahkan adalah milik si penjahit yang diamanatkan kepadanya. "Kenapa kau tak memberitahu kalau uang itu milik si penjahit?" tanya mereka dengan nada kecewa. "Begini, si penjahit itu melarangku untuk memberitahu kepada kalian. Tapi karena dia sudah meninggal, ya maka aku berani memberitahukannya." Orang-orang desa pun semakin merasa bersalah mendengar tuturan dari tukang sayur. Si penjahit yang selama ini mereka kira pelit dan kikir, ternyata adalah seorang yang sangat dermawan. Dari kisah ini memberi kita pelajaran bahwasannya jangan menilai seseorang dari apa yang kita lihat. Bisa jadi orang tersebut memiliki hal-hal baik di hidupnya yang kita tidak mengetahuinya. Memasukkan unta ke lubang jarum. Singkat cerita, pada saat itu Baginda Raja sedang termenung karena adanya masalah, sampai membuatnya kesulitan untuk tidur. Beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas untuk memintanya menghibur Baginda Raja. Abu Nawas sempat merasa bingung
karena biasanya yang diutus Baginda Raja datang ke rumahnya adalah para prajurit istana, bukan menteri. "Kenapa kalian yang datang?" tanya Abu Nawas. "Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri," terang para menteri. Intinya, para menteri ingin meminta bantuan kepada Abu Nawas untuk segera menghibur Baginda Raja. "Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang," terang Abu Nawas. Langsung saja Abu Nawas menghadap Baginda Raja untuk menyampaikan sejumlah cerita lucu yang ia punya. Bukannya terhibur, Baginda Raja malah tetap terdiam dan kemudian pergi meninggalkan Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan?" tutur para menteri istana. "Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini," ungkap Abu Nawas. Setelah pulang ke rumah, Abu Nawas punya ide brilian untuk dapat menghibur Baginda Raja. Ia mendatangi pasar. "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" teriak Abu Nawas. Semua orang yang ada di pasar terheran-heran dengan pertanyaan itu. Tapi ada satu yang menyaut, "Mana mungkin bisa? Itu perkara yang mustahil." "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa," papar Abu Nawas. "Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," balas orang yang ada di pasar. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Sampai pada akhirnya informasi soal Abu Nawas mengaku dapat memasukkan unta ke lubang jarum sampai ke telinga Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," ungkap Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," ujar Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Paduka," ketus Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," balas Baginda Raja. "Caranya mudah, Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," pengakuan Abu Nawas. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Ya, itu benar. Tapi apa maksud dari pertanyaanmu itu?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya,
pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti dan pada akhirnya masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Baginda Raja langsung terdiam dan merenungi pernyataan Abu Nawas. Saat suasana mulai hening, Baginda Raja beberapa waktu kemudian berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Dari pernyataan Abu Nawas itu, Baginda Raja mulai ceria kembali karena ia sadar segala permasalahan harus dihadapi dengan hati yang besar, sehingga mendapat solusi dari pemikiran yang jernih. Gara-gara kulit ketupat, Abu Nawas bikin raja dan menteri panik. Cerita Abu Nawas kali ini bermula ketika Baginda Raja Harun ar-Rasyid hendak memastikan perekonomian rakyat berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan Al-Mukarram Syekh Abdillah Ihsanuddin Al-Samarqandi memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek bahwa semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai yang terbesar hingga terkecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, maka itu akan jadi gorengan politik sampai pelosok desa, bahwa raja tidak becus memimpin Baghdad. Pastikan gula tersedia di pasar, harga garam murah, gandum tidak kurang. Pokoknya Anda cek semua kebutuhan pokok masyarakat. Titah Baginda Raja kepada Menteri Ihsanuddin. Satu lagi, sekarang menjelang Lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi kulit ketupat juga. Barang murah biasanya diremehkan. Nanti orang bilang kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging. Imbuh Baginda Raja. "Baik Baginda Raja," jawab sang menteri. Keluar dari istana, menteri langsung memanggil staf ahli negara yakni Abu Nawas untuk membantunya mengecek pasar. Ia memerintahkan pujangga cerdas yang dikenal loyal kepada Baginda Raja ini untuk mengecek pasar dengan asumsi tidak mungkin memberi laporan palsu. Menteri meminta Abu Nawas mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana. Pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, pintanya. Alangkah bahagianya Abu Nawas ketika berada di pasar. Dia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, daging apa saja ada. Pokoknya Baghdad di bawah Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan menteri. Benar juga, jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas kembali ke istana menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wah, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Khalifah Harun dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia. Garam, gandum, gula, tanya Ihsanuddin untuk menambah keyakinannya. Ada, jawab Abu Nawas lagi. Daging, tanya menteri makin penasaran.
Banyak, semua halal, ucap Abu Nawas meyakinkan menteri. Kulit ketupat, ingat ini musim lebaran, kata menteri kembali bertanya. Nah, kulit ketupat sudah saya cek di semua pasar. Kulit ketupat kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, dia bergegas menuju istana dan menyampaikan laporannya agar Baginda Raja senang. Baginda, ada kabar baik, ada kabar buruk. Baginda mau dengar yang mana dulu? Ucap menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar, jawab menteri. Kabar buruknya? Tanya lagi Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasar. Entah hilang dari pasaran atau ada yang menimbun, kata menteri yakin. Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat ramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat, agar para penimbun kulit ketupat kecele dan rugi besar. Tapi Baginda Raja tidak puas. Dia langsung terjun ke pasar hari itu juga mengecek kebutuhan pokok. Betapa kaget Raja, karena di pasar ternyata banyak orang menjual kulit ketupat. Bagaimana ini Pak Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual, tanya Baginda Raja keheranan. Menteri Ihsanuddin juga kaget. Tapi tadi kata Abu Nawas di semua pasar kulit ketupat hilang, tidak ada di pasaran. Jelasnya terbata-bata. Dia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini kok ternyata banyak? Tanya menteri dengan nada emosi. Benarkah itu? Tanya Baginda Raja sambil memandang tajam Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkannya kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. Silahkan pencet tuan-tuan, kata Abu Nawas dengan suara merendah. Apa maksudmu? Tanya Baginda Raja. Apakah semua kulit ketupat itu kosong? Tanya balik Abu Nawas. Ya benar, semuanya kosong, jawab Baginda Raja dan menteri bebarengan. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada menteri. Tadi saya katakan, di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana? Tegas Abu Nawas menjelaskan. Abu Nawas, teriak Menteri Ihsanuddin. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.